Halo sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra di minggu ini. Jadi sudah beberapa minggu akibat kesibukan jadi tidak sempat mengupload video wisdom lagi ya. Jadi hari ini saya akan ngomong hal yang lagi viral dan sangat penting, yaitu bagaimana sikap dan hikmat kita atau wisdom kita dalam melihat film dokumen menyangkut kopi sianida dan Jessica muncul kembali. Dan sekarang rupanya jauh lebih viral dibandingkan waktu kejadian 7 tahun yang lalu. Nah, seperti apa teman-teman? Jadi sebelum saya lanjutkan, untuk Anda yang pertama kali hadir di channel saya ini, kalau Anda merasa ini bermanfaat, ya silakan Anda boleh subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap hari Minggu. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat lihat wisdom saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di kanan di atas ada tanda seru, di sana banyak wisdom ya. Dan bisa di-sharing, bisa dikomenin asal dengan sopan tentunya ya. Oke, tentu konsep namanya wisdom itu adalah bukan sebuah ilmu eksak ya. Jadi kalau Anda merasa, oh saya tidak setuju dengan wisdom dia, nggak apa-apa ya, masing-masing punya pemikiran ya. Jadi tentu saya melihat dari paradigma saya dan berdasarkan disiplin ilmu yang saya tahu dan bagaimana prinsip hidup saya itu yang saya sampaikan ya. Kalau Anda merasa tidak cocok ya nggak apa-apa ya, mohon maaf gitu kan ya. Baik, jadi teman-teman, hal yang sangat penting kalau kita melihat di mana kasus kopi sianida sudah 7 tahun yang lalu dan hampir dilupakan oleh masyarakat. Ini tahu-tahu nih, ini gara-gara ini ya, masalah film dokumentasi yang dimunculkan atau diluncurkan oleh Netflix ini jadi ramai lagi ya, sehingga opini masyarakat dan netizen saya lihat jadi terbalik begitu, di mana pada waktu itu kita lihat masyarakat, bahkan termasuk saya sendiri pun sempat termakan opini yang digiring untuk memvonis ya atau menghakimi bahwa Jessica adalah pasti seorang pembunuhnya. Nah, namun melihat dokumentasi film dokumen Netflix dan kita lihat bagaimana sikap atau para tanggapan dari para netizen termasuk dari media sekarang kok malah seolah-olah terbalik gitu. Jadi kita memiliki pemikiran dan punya kesan yang seolah-olah dulu itu hitam sekarang kok jadi putih begitu. Nah, seperti apakah itu? Kita bisa melihat ya. Ini sebuah film yang menurut saya itu sangat profesional dan ya sutradaranya saya kagum ya. Hebat ya, bisa kumpulin begitu banyak data-data dokumen yang ya kalau saya melihat hampir nggak ada rekayasa ya. Jadi dia berusaha menunjukkan apa yang ada ke dalam film itu. Jadi oke, nah itu kembali bagaimana kita harus. Namun di sini secara wisdom ya, kita melihat ya, kita menyikapi itu. Kalau saya berpikir bahwa kalau memang kasus ini dari dulu ada rekayasa, dan saya percaya bahwa kebenaran itu tetap adalah milik Tuhan, penguasa langit dan bumi, dan saya juga percaya bahwa Tuhan itu tak pernah tertidur. Nah, saya tidak tahu apakah ini karena memang saatnya Tuhan mau menyatakan kebenarannya. Ya, meskipun seringkali kita melihat manusia berpikir bahwa Tuhan itu bisa ditipu dan direkayasa ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi saya percaya itu tidak bisa. Jadi hanya masalah waktunya saja. Atau seringkali kita berpikir bahwa kita maunya sekarang, tapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengungkapkan sebuah kebenarannya itu ya, dan tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapannya. Jadi oleh sebab itu ya, tentu kita ingetin kalau kita punya tanggung jawab sebagai penegak hukum, kita harus hati-hati, harus punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan karena kita meletakkan kepentingan kita di atas kepentingan atau kehendak Tuhan itu sendiri, itu akan bahaya buat kitanya. Oke, nah kita lihat sekilas ya. Kalau kita lihat alur ceritanya film dokumen Netflix itu, maka kita melihat itu tokoh-tokohnya mulai dari si bapaknya korban, si
Si Mirna ini lah makin hari makin banyak ngomong dan terkesan keceplos ya. Dan terus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan hal ini tentu kita melihat muncul berbagai spekulasi dan kecurigaan daripada masyarakat Indonesia yang tentu diwakili oleh para netizen maupun TikToker, ya, YouTuber, dan hampir semua pengamat ikut terlibat untuk mengkomentari statement-statement dari papanya yang selalu terkesan arogan, ya, kasar, ya, selalu memvonis orang lain itu setan, hanya lihat mukanya dan sebagainya, saya tidak tahu, dan selalu dia keluarkan statement itu aneh, ya, strength people. Saya nggak tahu itu statement dia termasuk strength statement nggak itu. Ya, nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat sikap-sikapnya yang selalu memunculkan, pokoknya kesannya dia yang paling hebat lah ya. Nah, itu yang malah justru jadi bumerang terhadap dirinya. Kemudian selain itu, kita juga melihat bagaimana alur cerita persidangan itu sendiri. Kita melihat dari pembuktian-pembuktian yang ada dari para penegak hukum, dan pada akhirnya kita memang melihat sebuah kenyataan bahwa tidak ada yang namanya pembuktian secara langsung. Yang ada adalah sebuah opini, ya kan, bahkan ada yang pakar-pakar yang ngakunya ya sudah pakar, sudah ahli, sudah profesor gitu. Tapi statement-statement atau pembuktian yang dilakukan hanya berdasarkan gelagat lah, berdasarkan gestur lah, lalu divonis ini pasti dia pelakunya. Dan ini memang tidak adil ya kalau kita mendengar dari ceritanya kuasa hukum daripada Jessica sendiri, sehingga kita melihat bahwa ini sangat tidak adil, hanya berdasarkan sebuah asumsi, opini, dan secara tidak langsung tidak pernah ditemukan bukti ya, dari mana misalnya sianida itu datang dan bagaimana cara si Jessica menaruh sianida itu, semua tidak, hanya karena dia taruh tas saja di atas meja, lalu dari situ muncul sebuah asumsi dan opini ya, sehingga akhirnya menggiring pengadilan mengambil keputusan yang cukup berani ya, sampai menghukum Jessica sampai 20 tahun. Nah, tentu di sini kita harus fair ya, kita juga tidak tahu apakah itu juga benar ya. Nah, oleh karena kalau secara hukum maka sebetulnya bukti yang secara langsung sampai saat kasus ini diputus oleh hakim tidak ditemukan ya. Bahkan beberapa ahli menunjukkan bukti bahwa korban meninggal justru bukan karena sianida, dan tidak tahu karena apa, karena otopsinya juga kita melihat itu tidak lengkap gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, satu hal yang sangat menarik dan sangat terkesan bagi saya, yaitu bukan masalah hiruk pikuk persoalan ini, tetapi ada satu hal yang menurut saya itu sangat terkesan bagi saya, adalah ketika si Jessica ini ditanya oleh kuasa hukumnya, yaitu Otto Hasibuan. Coba kita dengar baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Jessica ketika ditanya oleh kuasa hukumnya. Ya. Saudara tadi sampai menangis, saya juga kaget nih. Kalau sampai 4 bulan saudara di sel gitu ya, nggak ada ventilasi, sampai saudara sakit, baru dikasih exhaust 4 bulan. Saudara bilang tadi ada kecoa, ada tikus, apalagi yang ada? Kalajengking, segala serangga yang saya tidak tahu namanya. Mandi gimana? Ada? Mandi saya bisa keluar, saya mandi di WC polisi, kamar mandi polisi. Oh gitu. Karena itu kondisinya sangat mengenaskan itu. Kenapa? Ya itu penuh dengan lumut kamar mandinya. Tapi bisa tertutup gitu ya, aman? Nggak ada pintunya sih, jadi ya saya tidur di situ ya, WC-nya ya di sana. Oh, kamar mandi nggak ada pintu, jadi orang bisa lihat kamu mandi dong? Ya kalau saya mandi di sana bisa ya. Bisa lihat. Wah. Jadi begini ada ya. satu masalah, polisi memfoto saya dari lubang itu waktu saya lagi tidur, kayaknya saya nggak sadar. Oh gitu. Ya. Dan saya diberitahu orang lain beberapa hari sesudahnya. Baik. Pertanyaan saya terakhir gini. Anda kan sudah merasakan kepedihan di rumah sakit, di penjara. 4 bulan saudara di penjara di situ, di sel sampai sakit.
Sampai saudara nangis tadi saya lihat, saya jarang melihat saudara nangis. Saya melihat kamu nangis adalah 3 kali, ini yang ketiga kali. Saudara benci nggak sama orang-orang itu? Tidak. Tidak. Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka malah. Nggak dendam sama polisi-polisi itu? Enggak dendam, Pak. Enggak. Terserah mereka mau ngapain, itu kan urusan mereka dengan yang di atas. Nggak dendam, nggak marah. Saya waktu itu terjadi ya saya sedih. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya salah apa? Itu aja. Tapi setelah itu saya udah terima, saya kuat lagi, positif lagi. Ya udah saya doain mereka. Jadi nggak ada dendam buat mereka ya? Enggak. Oke teman-teman, tadi sudah dengar ya, sudah dengar baik-baik. Jadi ini yang satu hal yang menarik dan membuat saya terharu, di mana ketika Jessica ditanya oleh kuasa hukumnya, apakah engkau merasa marah dan dendam terhadap para aparat ya yang melakukan tindakan yang kadang-kadang terkesan kurang profesional ya, dan terkesan sangat tidak adil gitu ya terhadap si Jessica yang waktu itu sebagai posisi terdakwa. Nah, kita melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh Jessica ya, jadi ditaruh di satu tempat yang sangat tidak manusiawi dan lain sebagainya ya, dan bagaimana ia mengaku ditekan untuk dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang dia sendiri sampai hari ini merasa tidak melakukannya. Nah, tentu kadang-kadang kalau kita secara manusiawi pun kita merasa marah, kadang-kadang bukan kita alami langsung aja kita merasa marah ya melihat tidak manusiawi yang dilakukan gitu ya terhadapnya. Tetapi jawabannya itu sangat mengejutkan saya ya, di mana Jessica tadi kita dengar bersama yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak marah dan tidak dendam. Malah dia berdoa untuk mereka. Ini luar biasa. Dan perkataan ini mengingatkan saya seorang tokoh sejarah yaitu Isa Al-Masih yang pernah berkata, jikalau ada orang tampar pipi kirimu, kasih pipikan. Jadi biar ditampar sekali lagi. Artinya, dan dia mengatakan sebelumnya bahwa kita jangan melawan kejahatan yang dilakukan kepada kita. Ya, nah, baru dilanjutkan dengan artinya ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi malah lebih lanjut dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Wah, ini luar biasa ya. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana ketika Isa Al-Masih itu dia dihukum, dia dituduh hal-hal yang tidak ya sama ya tidak terbukti gitu kan ya, karena ketidaksukaan dan karena kepentingan itu ya oleh tokoh-tokoh Yahudi waktu itu, termasuk tokoh-tokoh agama di zaman itu yang harus menyalibkan dia ya, menghukum dia, termasuk tentara Romawi kan. Ya semua itu kita lihat karena kepentingan, bukan karena kesalahan Isa Al-Masih, tetapi apa yang dia lakukan ketika dia di atas kayu salib, dia harus hukum mati bukan karena kesalahannya, dan dia berkata bahwa dan artinya dia berdoa kepada Tuhan yang di surga itu mengatakan ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, jadi seringkali manusia seperti itu ya, karena kepentingannya lebih dominan sehingga mereka sudah kehilangan akal, sudah kehilangan hati nurani. Yang penting yang menghalangi kepentingannya disikat oleh dia. Ya. Jadi itulah ya teman-teman dan sahabat wisdom, semoga melalui peristiwa Jessica dan kopi sianida ini boleh membuat kita semakin bijaksana. Dan mari kita terus mendukung dan berdoa agar Tuhan benar-benar menyatakan kebenarannya lewat peristiwa Jessica dan kopi sianida ini. Oke, salam wisdom buat kita semua.